Acara hari ini ya, pembelajaran Learning Management System Google Classroom. Hari ini acara kita akan dibuka dulu oleh Pak Sangga Ginting, mewakili kontak pengembangan ya, metodis. Silakan Pak Sangga Ginting. Oke, yang hadir sudah 94 ya Pak Hendra? Ya siap Pak. Oke, selamat sore kita seluruhnya. Salam. Salam. Yang kami hormati Bapak Hendra. Apa Ibu Jenny ada, Pak Hendra? Bu Jenny lagi tugas keluar, Pak. Oh, begitu ya. Oke, dan Bapak Ibu seluruhnya yang sudah ikut berpartisipasi di dalam webinar ini. Kita tahu bahwa webinar sekali ini yaitu adalah kerjasama dari Badan Pendidikan Metodis, yaitu di kontas sementara dengan ya Politeknik WBI. Ya, kita berterima kasih kepada WBI yang sudah di dalam banyak hal sudah banyak membantu kita, dan juga mereka ini terbeban untuk membantu kita di dalam keadaan atau era disruptif ini. Kita tahu bahwa di era ini, karena di era inilah sehingga hari ini juga kita bertemu di webinar ini ya. Dan ini diharapkan Bapak Ibu melalui nanti Pak Hendra akan menyampaikan yaitu kebutuhan kita dari guru, yaitu Google Classroom. Kita tahu bahwa Google banyak membantu ya, ada Google Meet dan juga ada Google Form ya yang membantu kita ujian-ujian anak-anak ya. Jadi oleh sebab itu kita bersyukur kalau hari ini kita bisa pertemuan di sini. Dan nantinya Pak Hendra akan menyampaikan kepada kita ya bagaimana cara kerja dari Google Classroom itu. Memang ada beberapa guru bertanya kepada saya, Pak Ginting, apa perlu kami mendaftar kalau kami juga sudah diajari tentang Google Classroom ini? Ya memang kita hampir mungkin sudah banyak dari sekolah-sekolah sudah mempelajari Google Classroom ini. Tapi saya katakan apa salahnya kalau kita juga ya mungkin banyak nanti yang dari Bapak Hendra ini ya ada yang baru begitu ya. Dan minimal pun kita nanti bisa banyak bertanya ya. Pak Hendra banyak pengalaman, nanti kita bisa nanti lebih banyak di dalam hal tanya jawab ya, dan yang sangat membantu kita seluruhnya. Saya rasa untuk menyingkat waktu Bapak dan Ibu ya, saya sudahi sampai sekian. Selamat belajar dan terima kasih kepada Pak Hendra. Terima kasih yang kami hormati Pak Sangga Ginting, mewakili kontak pengembangan metodis. Yang saya hormati juga Pak Agus, ada hadir ya Pak Agus? Tidak ada Pak. Tidak hadir ya. Ya, salam shalom ya. Juga yang saya hormati founder kami Pak Marco Sitorus, founder Politeknik Wilmar Indonesia. Yang saya hormati Bu Jenny juga, Elizabeth selaku direktur kami yang mengizinkan kami melakukan pengabdian kepada masyarakat. Yang saya hormati juga teman-teman rekan-rekan yang membantu saya dari seluruh prodi, ada Pak Haji dari prodi PKA, ada Bu Vera dari prodi akuntansi, ada Bu Amel dari prodi agribisnis. Nantinya akan membantu saya juga. Terima kasih juga kehadiran para peserta dari seluruh guru-guru, kepala sekolah, pimpinan, jajaran metodis seluruh Sumatera Utara. Shalom semuanya. Hari ini perkenankan ya, saya berbagi bahan yang mengenai Google Classroom. Saya yakin beberapa dari Bapak Ibu telah pernah mempelajarinya. Dan ini kesempatan kita untuk bertanya lebih lanjut nantinya. Ya. Dengan ini saya akan mulai
share screen saya Bapak Ibu ya. Oke. Sebentar. Mudah-mudahan suaranya oke. Slide-nya sudah bisa nampak? Ya, bisa ya. Harapan saya sambilan juga kita belajar, bisa ada sambil laptop ya, ataupun komputer, bisa membuka Google Classroom-nya langsung, ya, supaya langsung membuka kelasnya online. Jadi hari ini memang khusus ya, memang banyak sekali learning management system yang kita ketahui ya, ada yang berbayar, ada yang tidak, dan ternyata salah satu yang paling ekonomis dan paling menghemat ya, itu Google Classroom ya, sangat ramah dengan kita semua. Kemarin dari Pak Bapak Menteri Pendidikan 2 minggu yang lalu melakukan pemberitahuan dan sosialisasi bahwasanya dunia pendidikan ini terutama dari SD, SMP, SMA akan boleh melakukan kelas offline kembali dengan persyaratan zona hijau. Tapi ternyata kenyataannya Bapak Ibu, kebanyakan dari wilayah-wilayah di Indonesia termasuk Medan khususnya dan juga Sumatera Utara banyak yang zonanya belum hijau. Dan kalau zona hijau baru boleh buka sekolahnya, dan itu pun dengan izin pemerintah daerah dan juga orang tua. Pada saat orang tua tidak setuju atau merasa kurang yakin atau nyaman anaknya ke sekolah, maka tidak bisa mewajibkan ataupun memaksa orang tua datang ke sekolah. Itu 2 minggu yang lalu. Rencananya pemerintah akan membuka di jalur hijau SMA dulu, baru SMP, baru SD, baru TK. TK itu dari Juni H+5 bulan, ya, bulan November paling cepat. Tapi ternyata kenyataannya vaksinnya belum ditemukan dari virus ini, sehingga apa yang terjadi ya, minggu lalu pemerintah memutuskan bahwasanya Indonesia memang akan melakukan pembelajaran online. Jadi harapannya hari ini kita mempelajari praktik dari Google Classroom itu. Yes, Bapak Ibu. Nanti sambilan kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh raise hand ya. Saya akan berhenti sebentar. Oke. Hari ini Google Classroom yang akan diajarkan itu sebentar, saya memperkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Hendra. Saya adalah dosen Prodi Manajemen Pemasaran Internasional. Saya tamat kuliah S3, mengambil doktor itu dari Universitas Sumatera Utara. Tamatnya tahun 2018. Kebetulan di bidang digital marketing ya, yang sangat jarang pada saat tersebut ya. Lalu pada tahun yang sama saya mengambil sertifikasi internasional atau online dari Google langsung ya, Google Certified. Lalu tahun ini juga mengambil Certified Facilitator langsung dari Maklus ya, tentang brand sales and service. Kebetulan juga dipercayakan menjadi ketua lembaga penelitian pengabdian masyarakat penelitian ini, dan juga dipercaya di asosiasi teman-teman praktisi pengusaha manajemen, yaitu namanya Asosiasi Manajemen Indonesia bagian digital marketing Bapak Ibu. Jadi kita mulai aja Bapak Ibu ya, Google Classroom ini ya. Cara membuka Google Classroom itu sangat mudah. Pertama itu kita akan buka dulu Gmail kita ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Sebentar ya. Kita akan pelajari dari membuka kelas, lalu upload materi-materi, membuat kuis-kuis dan juga kehadiran, dan juga melakukan penilaian sampai nilainya muncul keluar, Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh, silakan. Baik, di Gmail ada 9 titik ini ya, bisa diklik di samping foto kita, boleh diklik ya. Lalu kita scroll down itu nampak berbagai jenis produknya Google, termasuk salah satunya adalah Google Classroom yang di tengah ini. Kita klik Google Classroom ini. Baik, setelah diklik maka akan penampilan awal Google Classroom itu biasa bersih sekali. Seperti ini email saya ya. Saran saya begini Bapak Ibu, penting banget bagi grupnya metodis supaya mempunyai Google Suite. Google Suite itu maksudnya adalah metodis mulai memberitahu Google bahwa saya ini adalah education, bisa mendapatkan email sesuai dengan
alamat dari situs sekolahnya. Misalnya kami wbi.ac.id gitu ya. Kalau misalnya memakai, apa bedanya memakai email sekolah di Gmail dan juga emailnya pribadi? Oh beda Bapak Ibu ya. Kenapa tidak demikian? Yang email pribadi di Google-nya itu kita dapat Google Drive. Google Drive itu adalah tempat ada bentuk segitiga, tempat menyimpan file-file kita. Itu kuotanya cuma 15 GB. Tapi kalau misalnya kita memakai email institusi, maka kita mendapatkan unlimited, paling tidak 2 tera Bapak Ibu. Ya, 2000 GB. Ya, sangat besar sekali. Kemudian kalau pemakaian Google Classroom, kita memakai alat email institusi diberikan pada siswa, maka kita bisa memfilter yang bukan siswa kita, Bapak Ibu. Jadi keamanannya sangat bagus sekali. Perlu dipertimbangkan juga supaya adanya Google Suite ini, ataupun email-email institusi dari Google, ya Bapak Ibu ya. Jadi di awal itu sebagai guru, kita akan meng-create kelas Bapak Ibu ya. Kita perhatikan klik tombol tambahnya, kita create kelas. Nah, setelah create kelas, kita akan mulai membuka kelas belajar mengajar ya Bapak Ibu. Di sini ada juga klik aja I have read and understand ya. Sampai di sini bisa dipahami ya saya kira. Lalu ketika kita menambahkan kelas, kita harus agak spesifik ya Bapak Ibu. Isikan dengan mata pelajaran kita. Misalnya ada lokal 1A, 1B, 12A, 12B, supaya kita mudah mencarinya. Siswa-siswi juga agak transparansi itu ada. Dan juga boleh ruangan kosong ya. Jadi mata pelajarannya, ruangannya dan sebagainya. Kita klik create ya, Smart Creating. Tampilan awal di dalam virtual Google Classroom terdiri dari stream. Stream ini yang paling kiri, Bapak Ibu ya. Saya akan pakai pulpen ya sedikit ya. Oke. Ini ya, Bapak Ibu bisa nampak kursus saya stream ini. Stream ini adalah apapun yang dipost oleh guru, baik kuis, baik materi, baik kehadiran, itu streamnya akan nampak nanti ya, baik siswa maupun guru. Classroom ini apapun yang kita mau posting, materi pembelajaran, kuis, presensi kehadiran, mau mengawasi ke kelas, semuanya di sini Bapak Ibu. Kita akan posting semuanya di sini. Ya, classwork namanya. Lalu kalau people itu adalah tahapan awal Bapak Ibu. Kita mau menambahkan siswa-siswi kita ke dalam kelas virtual ini. Ataupun teman-teman kita. Tujuannya adalah supaya teman kita membantu memperhatikan maupun bisa membantu perhatian dari kelas online ini. Maksud itu adalah nilai kita, Bapak Ibu ya. Ini ada kode kelas yang kecil-kecil ini ya, kelas code ya, kode kelas bisa dibagikan ke mereka. Nama kelasnya, ini ada settingannya. Saya akan menjelaskan secara online dari online ya, Bapak Ibu sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oops. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Misalnya dari sini ya. Sebentar. Baik, ini kebetulan cuma ada satu kelas, maka kita klik ini aja. Nah, ini gambar bisa ditukar-tukar Bapak Ibu. Kita klik select team. Sebentar ya. Saya perhatikan, bisa nampak Bapak Ibu? Kita klik select team. Kita sukanya gambarnya apa? Yes, terserah kita ya. Ada English and History, Math and Science, Arts, sebagainya. Misalnya kita memilih gambar yang warna merah nih, Bapak Ibu ya. Oke, select class team. Maka akan berubah sendiri nantinya. Sebentar, sambil saya perhatikan dulu. Lalu upload foto juga bisa Bapak Ibu ya. Kalau kita mau upload foto kita menjadi gambar ini juga bisa. Tinggal klik ini aja Bapak Ibu ya. Lalu saya jelaskan secara singkat dulu ya. Tadi ini ada setting. Settingan ini bisa mengubah details dari kelas. Saya ulangi.
terlalu cepat ya Bapak Ibu. Perhatikan di sini ada gambar skrup. Kalau kita klik ini, kita klik skrupnya, maka settingan ini bisa mengubah nama kelas, class description, section. Biasanya di section, saya tuliskan hari belajar Bapak Ibu, dan juga jam belajar, supaya spesifik sekali Bapak Ibu. Ruangannya terserah kita, ya. Subjeknya sesuai dengan mata pelajaran yang kita ajarkan, ya. Kelas code-nya, ini streamnya kita ada pilihan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita suka sekali interaksi, maka kita izinkan student can post and comment. Ya, kalau kita nggak mau mahasiswa itu membuka postingan-postingan di wall kita, kita cuma tuliskan klik ini student can only comment, bisa berkomentar tapi nggak bisa posting hal-hal baru. Ya, silakan. Ibu Putri Anggreni ada raise the hand. Saya berhenti sebentar, saya stop screen dulu. Silakan, Ibu Putri, membuka speakernya. Yes. Ibu Putri, ada yang bertanya ya? Ibu Yanti mungkin? To unmute, ya. Silakan, Ibu Yanti ya. Mungkin Pak Haji bisa bantuin yang tulis tangan ini, ada yang mau bertanya? Belum ya? Ya, silakan Pak Setiawan ya. Ya, silakan. Pak Setiawan. Boleh di-unmute, Pak. Silakan, Pak Setiawan atau Ibu Yanti mungkin. Pak Setiawan, ada pertanyaan? Atau pertanyaannya boleh di-chatkan? Di-chatkan aja nanti ya. Nanti setelah ada pertanyaan, nanti boleh jeda ke saya, Pak Haji. Saya akan share screen dulu ya, sambil saya izin share screen, Bapak Ibu. Student can only comment, student hanya bisa berkomentar, nggak bisa post lagi, Bapak Ibu ya. Atau kita ada juga kita tidak menginginkan mereka banyak komentar, ya. Juga only teachers can post and comment. Ya. Saya sarankan student can only comment, ya. Tapi itu tergantung dari Bapak Ibu sendiri nanti ya. Lalu classwork on the screen. Ini boleh show condensed notification atau show attachment and details. Terserah Bapak Ibu ya, yang mana. Ini attachment beserta attachmentnya semua. Ini terlalu gimana ya? Biasa-biasa aja Bapak Ibu ya. So deleted items kalau mau bisa, kalau mau ya. Jadi yang telah di-delete bisa nampak kembali nantinya. Oh silakan, ada yang bertanya. Let's lihat sebuah. Saya bisa tuliskan dulu di samping. Nanti saya akan berhenti. Setelah ada panitia yang akan mengkolek pertanyaan. Marking ya, sebagai marking ini bisa total point dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Kita bisa show overall marks student juga kita on-kan aja, bisa juga Bapak Ibu. Baik, saya akan ke slide kita balik ya. Misalnya ini kita ingin ganti nama kelas ya. Jadi ya seperti ini juga ada skrupnya, lalu kita ganti semuanya. Seksinya seperti penjelasan tadi ya, ada hari dan juga waktu ya, dan sebagainya. Kita sekarang tahapannya adalah mengajak siswa memasuki kelas Google Classroom. Ya, tampilan nama kelas dan waktu belajar kelas itu jelas ya. Sekarang kalau sudah waktunya sudah jelas, lebih mudah Bapak Ibu ya. Kita minta siswa masuk ke Google Classroom. Kita klik kodenya. Ada beberapa cara mengundang siswa masuk ke kelas. Cara pertama itu adalah dengan mengklik kodenya. Dan kita akan memberikannya melalui WhatsApp, Bapak Ibu ya. Nanti di siswa, mereka akan klik yang sama, 9 titik ini, lalu mereka akan tambahkan join class dan memasukkan kode kelasnya. Setelah mereka memasukkan kode kelasnya, mereka akan masuk ke dalam kelasnya. Ini adalah contohnya tampilan view siswa, Bapak Ibu ya. Sama dengan
tampilan view guru juga sama ya. Ini adalah cara kedua. Dari tampilan people, klik people, tambahkan student ya. Kita harus tahu alamat email mereka, Bapak Ibu ya. Kalau tahu alamat email mereka, tinggal tambahkan student ini, paste email mereka, langsung mereka akan masuk ya. Oke. Kita juga bisa menambah guru lain untuk namanya pairing ya, teamwork ya, mengajar bersama atau koordinator. Siapa tahu ada ingin memastikan segala hal berjalan dengan baik ya. Sama juga Bapak Ibu ya. Cuman jangan tambahkan di student Bapak Ibu ya. Kita tambahkan di teacher. Sama contohnya dengan siswa. Tambahkan aja isi emailnya dan mereka akan masuk ya. Sampai di sini saya kira bisa ya Bapak Ibu ya diikuti. Nah, untuk membuat silakan Ibu Yanti, saya stop share dulu. Ada pertanyaan mungkin? Ibu Yanti? Boleh dicekkan untuk panitia, nanti panitia akan beritahu saya. Halo Pak. Ya, Yanti, Ibu Yanti, silakan. Saya mau tanya. Kalau ini kan saya siswanya kelas 1 SD. Sementara kelas 1 siswa SD itu kan belum bisa pakai email atau untuk belajar begini. Jadi mengatasinya gimana itu Pak? Yang kelas 1 Oh ya benar Bu Yanti ya. Memang benar sekali. Untuk kelas saya jawab ya langsung ya Bu Yanti. Untuk kelas yang junior, misalnya TK, SD, Google Classroom itu hanya tambahan sebentar aja Ibu ya. Terutama di kelas 1 sampai kelas berapa ya. Kita melihat keadaan mahasiswa juga di masing-masing kelas. Itu gimana ya? Memang harus ada pendampingan dari orang tua atau salah satu anggota keluarga yang mengerti hal ini. Misalnya abang mereka atau kakak mereka. Kalau tidak nggak bisa. Harus ada pendampingan dari orang tua ya Pak ya? Benar, wajib sekali Ibu Yanti. Jadi kalau orang tua aja yang bekerja Pak, kan? Benar. Ini challenge di dunia pendidikan, benar sekali, Bapak Ibu. Saya juga punya anak, ya. Saya mengerti sekali hal ini. Maka itu ini sudah hal teknis ya, nggak menyangkut Google Classroom lagi sebetulnya. Mengenai hal ini, saya serahkan kepada sekolah juga kebijakannya gimana. Namun memang kalau saya di Google Classroom ini bahkan untuk kelas-kelas yang besar pun kita perlu ada alat komunikasi dari WA juga. Saya akan jelaskan dari saya juga ya. Misalnya, hari ini kelas kita jam 2 tadi. Saya akan WA dulu teman-teman siswa dulu. Kelas kita akan dimulai, kelas meeting pertemuan pertama akan dimulai pukul 14 sampai pukul 16. Saya akan di WA dulu. Nah, mereka baru ingat kembali bahwa saya masuk ke kelas Google Bapak Ibu. Jadi bukan Google Classroom doang Bapak Ibu ya. Jadi ada touching dari komunikasi juga Bapak Ibu. Lalu ketika sebelum kelas berakhir, 15 menit, sekitar 15 menit, saya akan perhatikan di kelas itu siapa yang sudah checklist kehadiran, siapa yang telah kerjakan kuis, itu saya akan tahu. Nanti saya akan tunjukkan caranya, bentar lagi. Lalu saya akan beritahu, mohon ya, atau pribadi chat juga boleh, kalau jangan mempermalukan anak-anak ya. Pribadi chat, anakku ya, kamu di mana? Kita udah mulai kelas 15 menit lagi akan selesai gitu ya, Bapak Ibu. Lalu setelah kelas selesai, lewat waktunya jam pukul 16, saya akan menulis kesimpulan temu 1. Kata-katanya adalah, saya tuliskan di WA, kesimpulan temu 1. Seluruh siswa menghadiri kelas misalnya, atau satu siswa tidak hadir dan tidak mengerjakan kuis. Saya akan tuliskan seperti itu Bapak. Saya startkan di WA itu supaya semua terbuka Bapak Ibu. Ya, nanti saya akan tunjukkan caranya. Untuk kelas 1 SD betul-betul memang harus ada pendampingan dari orang tua. Saran saya untuk kelas 1 SD memang mungkin jangan setiap hari juga, orang tua agak repot ya. Mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali tergantung kebijakan sekolah supaya berinteraksi seperti ini sebentar aja Bapak Ibu ya, karena kuota itu cukup mahal. Paling tidak ada kuis-kuis sedikit ya, tatap muka seperti ini. Ini namanya VCon Bapak Ibu ya, video conference.
Ada di Google Meet. Baik, Bu Yanti yang semudahan terjawab. Ada pertanyaan lain, Bu Yanti? Makasih ya Pak. Ya. Terima kasih. Saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Izinkan saya melanjutkan screen saya. Baik. Sekarang kita akan memasuki cara membuat kelas, maksudnya untuk pertemuan ya, pertemuan misalnya total pertemuan ada 16 pertemuan, termasuk ujian akhir kita nggak hitung, kita hitungnya 15 meeting pertemuan tatap muka lah, lebih kurang ya, Bapak Ibu, misalnya. Maka tahap pertama kita pilih classwork, Bapak Ibu. Panah yang pertama ini classwork di samping screen dan di samping people. Lalu kita klik create. Lalu kita klik create, lalu klik topik, Bapak Ibu. Saya ulangi pelan-pelan, classwork, lalu create, klik topik. Ya. Akan ada tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini, kita akan tuliskan ini adalah tamu 1 nanti. Saya akan contohkan langsung secara online ya, Bapak Ibu, supaya lebih jelas. Mas kita mana ya? Ini dia. Save dulu. Oke, classwork. Ini saya sudah buat contohnya seperti ini. Misalnya kita mau buat pertemuan 16 ya Bapak Ibu. Klik create. Saya pelan-pelan, mohon maaf. Create. Pelan-pelan ke topik Bapak Ibu. Topik, misalnya pertemuan 16 ya. Temu 16. Kenapa saya buat demikian Bapak Ibu ya? Ini supaya semuanya lebih terarah dan rapi sekali. Baik guru pendamping yang mau masuk maupun siswa memudahkan mereka sekali. Kita buat seperti ini ya Bapak Ibu. Nampak ya? Saya ulangi tadi, create topik, tuliskan namanya temu keberapa gitu ya. Lalu klik enter, sudah selesai. Ini semua memudahkan. Kita kliknya temunya, sesuai temunya. Jadi semua bahan itu Bapak Ibu, baik materi, baik video, baik audio, baik apa lagi ya, audio video quiz, presentasi karya, kita taruh di temu masing-masing, misalnya pertemuan pertama. Jadi siswa itu mudah sekali belajarnya, Bapak Ibu. Yang mengawasi juga mudah. Apakah ini sudah ada atau enggak ya? Saya nggak jadi share screen ya. Saya ulangi lagi. Oke, nampak screen saya Bapak Ibu ya. Jadi saran saya memang adalah menuliskan temu-temu ini, Bapak Ibu ya. Sebentar, saya akan agak jam sedikit ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita ingin, misalnya, sebentar, lanjut ya. Nah, cara mengisi temu 1, mengisi temu 1 ini ya. Kita mau mengisi dengan presensi, materi, kuis, misalnya video. Bapak Ibu ya, sekedar informasi, kalau kita membuat video, saya ada tipsnya juga, Bapak Ibu ya. Mohon dicatat ya, siapkan pensilnya atau pulpennya. Buat video itu, kalau kita mau screen recording, kita akan klik ini, Bapak Ibu ya. Ini biasanya untuk yang, mohon maaf, yang Android, laptop atau PC berbasis Android, bukan Apple. Kita klik Windows tambah G, Bapak Ibu. Windows G. Maka akan muncul seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Ini merupakan recording dari Xbox game, Bapak Ibu. Jadi kita bisa klik ini start recording ini, tombol ini. Kita bisa record slide sambil bicara, Bapak Ibu. Ya. Jadi cukup keren, itu menghemat kita ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk share link video itu cukup berat, Bapak Ibu. Baik kita mau mengedit dan sebagainya. Nah, saran saya begini, pernah mungkin dari pengalaman ya, Bapak Ibu. Pernah saya dulunya share video langsung ke kelas Google ya, Google Classroom. Itu bagi teman-teman siswa sangat berat ya, karena misalnya 40 menit itu bisa memakan 44 giga terkadang seperti ini. Jadi kita perlu membuat yang agak friendly, sehingga kita ada baiknya Bapak Ibu, kita membuka channel YouTube Bapak Ibu ya. Kita pakai email sendiri aja. Saran saya ke teman-teman metodis, supaya tidak mengganggu aktivitas pribadi Bapak Ibu,
adalah sambilan menunggu, misalnya kalau ada Google Suite ya, ada email institusi kita, menunggu. Ada banyak Bapak Ibu mulai membuat email baru. Misalnya, saya di metodis Lupakam, hendra.m.lupakam@gmail.com misalnya. Kita buat yang baru Bapak Ibu supaya betul-betul fresh. Nah, dari alamat itu kita bisa masuk ke YouTube ya. Kenapa YouTube Bapak Ibu ya? Kita kasih link video. Kenapa nggak di-upload aja ke Google Classroom? Mereka download aja. Karena kalau membeli pulsa Bapak Ibu, itu khusus untuk YouTube itu sangat murah. Kita beli 10.000 misalnya udah dapat berapa giga nonton YouTube ya. Anak-anak merasa lebih ringan. Kemudian tips kedua untuk video adalah video yang telah kita rekam, kita bisa ubah jadi audio. Jadi semacam namanya podcast. Podcast itu cuma istilah aja Bapak Ibu. Sebetulnya adalah rekaman suara. Jadi kalau kita buat video dengan pembelajaran seperti ini, itu lebih kecil filenya. Jauh lebih kecil. Nah, itu boleh kita upload ataupun kita posting dimanapun. Ya. Itu cuma sekedar sharing. Jadi supaya meringankan siswa-siswi, kita postnya di YouTube ya. Dan juga di audio file Bapak Ibu, uploadnya audio file. Kita mulai mengisi temu pertama di Google Classroom. Presensi, cara buatnya gimana ya? Presensi ini ada beberapa cara ya. Namun bagi saya ini adalah cara yang praktis ya. Cara gimana? Baik, kita sama-sama belajar ayo. Kita klik Classwork, klik Create, klik Assignment. Saya ulangi, klik Classroom, klik Create, klik Assignment. Yes. Lalu dia akan masuk ke sini, Bapak Ibu. Ya. Assignment itu tugas Bapak Ibu ya, bukan kuis ya. Kuis itu harus mereka jawab. Ini assignment doang, ya, tugas. Jadi biasanya saya isi seperti ini, Bapak Ibu. Boleh ikuti cara saya juga boleh. Makanya saya tulisnya agak besar. Di judul saya tuliskan presensi kehadiran Google Classroom tanggal 6 Juli 2020 pukul 14 sampai 16 WIB. Kenapa saya tulisnya sangat spesifik seperti ini, Bapak Ibu? Kelas online itu bisa, kalau nggak spesifik seperti ini, bisa keteter, Bapak Ibu ya. Maka harus spesifik sekali seperti ini. Lalu instruksinya saya tuliskan seperti ini. Silakan isi kehadiran Anda. Di bawah ini, cukup klik tombol mark as done. Ya. Tidak perlu upload apapun. Nah, seperti ini, Bapak Ibu ya. Jadi, lalu, yes, ada yang bertanya, saya lanjutkan ini sebentar aja. Langsung saya akan ke Ibu Ristuta atau Indra ya, Bapak atau Ibu ya. Points jadi nama. Silakan. Saya end dulu sharing saya. Sambilan belajar nih, boleh bertanya. Silakan, siapa? Mungkin panitia boleh bantu saya. Siapa yang raise the hand tadi? Oh silakan, ada 2 orang, Ibu Widya mungkin atau Bapak? Ya. Widya Kastrina, silakan, boleh unmute dulu. Mute-nya dibuka dulu. Halo, Widya Kastrina mungkin. Silakan Bu. Selamat sore Pak. Ya sore. Kami kan di daerah. Benar. Jadi banyak anak-anak yang belum memahaminya Pak. Bagaimana cara kami mensosialisasikannya? Oh ya. Oh, cara mensosialisasi hal nih, Ibu Widya. Baik, terima kasih Ibu Widya. Mensosialisasi Google Classroom di daerah-daerah. Biasanya kita kalau memberitahu sesuatu itu adalah dengan memakai alat komunikasi. Sosialisasi itu bisa dimulai dengan WA Bapak Ibu ya. Dengan pembuatan satu video perkenalan anak-anak supaya cara memasuki Google Classroom itu yang penting dulu. Yes. Saat mereka sudah masuk ke Google Classroom, biasanya mereka bisa mengikuti pelajarannya ya. Dan juga anak-anak dikumpulin dari sampel saya ya.
siswa itu perlu dikumpulin di grupnya WhatsApp, misalnya di Indonesia cukup terkenal WhatsApp ya, satu grup per kelas ya, supaya diberitahukan apa yang harus dilakukan. Begitu Ibu Widya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Oke, terima kasih Pak. Ya, silakan Risti Tuta Indra. Silakan Indra. Ya, Ibu Riz Indra, silakan. Atau Bapak ya. Mohon di-unmute dulu speakernya. Speaker sebelah kiri bawah ada mute, di-unmute. Silakan, Bu Indra. Bu Inong, selanjutnya ya. Yes, Bu Indra atau Bapak Indra, mohon maaf. Panitia bisa bantu? Ya, silakan. Ya, Inong Renato. Di mana? Silakan. Silakan bicara, Inong Renato. Selamat sore, Pak. Sore. Ini kami dari guru TK. Ya. Bagaimana cara kami mensosialisasikan classroom untuk tingkat TK, Ya. Pak? TK ya, nggak challenging juga, mohon maaf ya. TK itu saran saya ya, untuk sekolah TK mengenai pembelajaran daring ini tidak terlalu serius ya. Kehadiran itu dengan kehadiran satu latihan yang sederhana, misalnya 1+1 berapa? Ayo, misalnya seperti ini aja. Selama 20 menit sampai 30 menit, maksimum Zoom itu kan 40 menit, 20-30 menit selesai udah bagus sekali Ibu ya. Yang penting mereka hadir aja. Dan di saran saya, ini saran saya pribadi ya, di kelas online seperti ini untuk TK maupun SD itu maupun kelas besar ya, bukan keharusan kalau video call seperti ini namanya VCon ya, itu butuh dana, butuh gadget Bapak Ibu ya, tidak diharuskan, namun perlu dilakukan. Nah, itu saran saya, Ibu Renong ya. Dan ya silakan. Ada pertanyaan lain, Ibu Renato? Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Boleh lanjut pertanyaannya? Screen-nya ambil dulu kalau mau lanjut. Hanya diturunkan kalau sudah selesai bertanya. Oke, kita lanjut aja ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Oke, nanti boleh bertanya lagi ya. Saya screen dulu Bapak Ibu, izin. Lanjut, saya screen. Ini cara membuat kehadiran. Jadi points itu kita jangan kasih nilai, karena kehadiran itu bukan nilai. Ya, kehadiran itu cuma hadir atau nggak hadir. Ya, ini create ini nggak usah apapun ya, kita abaikan saja. Ya, jadi due date-nya, nah harus ditaruh. Due date itu artinya kelas berakhir. Misalnya kelas hari ini, Google Classroom berakhirnya tanggal berapa, jam berapa, harus spesifik Bapak Ibu. Tanggal 6 Juli, pukul 6, ya misalnya. Ini due date itu artinya kelas berakhir. Dia secara sistem, bagi siswa yang mengumpulkannya 16.01 ataupun seterusnya, maka akan bisa nggak ya, tergantung gurunya, settingnya gimana. Bisa, akan kelihatan late, ada laporannya Bapak Ibu ya, late. Jadi di topik, nah penting banget di topik Bapak Ibu ya. Ini kehadiran pertemuan keberapa, jadi perlu klik di topik. Topik itu klik, cari temu satu yang telah kita buat tadi, cari temu satu, taruh di dalam temu satu Bapak Ibu ya. Nanti kalau minggu depan taruh di temu 2, wajib ditaruh ya Bapak Ibu proses ini. Nah, ingat ini untuk semua siswa, for all students ya. Ini akun saya yang lain ya, selain Hendra Extension. Misalnya klik semuanya for all student ya. Nah, baru kita mau posting. Posting itu ada 3 macam untuk kehadiran.
ada assign versus schedule versus save draft. Jadi yang kita pakai itu gimana kalau untuk presentasi kehadiran? Nah, dulu awalnya ya, pertama kali memakai Google Classroom, saya melakukan kesalahan. Kesalahan apa sih supaya Bapak Ibu jangan kerjakan juga ya? Jadi dulu saya misalnya kelasnya kan hari ini tanggal 6 ya, pukul 2. Saya itu kerjakannya hari Kamis yang lalu. Saya langsung assign. Assign itu maksudnya langsung di post ya, di post. Siswa itu melihat, oh ada temu 1. Mereka sudah hadir duluan sebelum tanggal itu. Jadi jangan assign Bapak Ibu ya. Kita harus klik schedule. Klik apa? Ya, schedule. Jadi kita set schedule, lalu tanggalnya, jamnya berapa. Nah, schedule ini adalah tanggal dan waktu mulai kelas, perlu dicatat. Jadi dia beda dengan tadi ya, due date. Due date itu adalah jamnya kelas jam berapa berakhir. Nah, kalau schedule, jam berapa buka. Jadi dia otomatis Bapak Ibu ya. Kita pesan supaya Google ini bukanya tanggal 6, jam 2 tempat dia buka. Kita klik schedule, dia otomatis nanti Bapak Ibu ya. Keren sekali ya. Baik, presensi sudah dilakukan. Sekarang kita masuk ke materi ya. Materi itu bisa e-book, buku elektronik, bisa cuplikan, bisa file materi, bisa PowerPoint, terserah kita ya Bapak Ibu ya. Bisa Excel juga bisa. Contoh, caranya adalah untuk pengisian apapun, ingat, klik classwork, create. Kali ini kita memakai material, bahan ajar ya. Jadi kita klik material, Bapak Ibu. Lalu misalnya judulnya apa? Misalnya e-commerce ya, Bapak Ibu ya. Keterangannya apa? Kita deskripsinya apa? Misalnya kita tuliskan adalah handout atau PPT, PowerPoint ya. Lalu kita akan upload, yes, upload maka akan muncul seperti ini, yes. Supaya jelas, saya kerjakan sekali lagi Bapak Ibu ya nanti ya, secara online. Ya, izinkan saya mengerjakannya presensi dan sebagainya secara online misalnya. Contoh dulu ya Bapak Ibu. Untuk misalnya classwork, kita mau buat kehadiran Bapak Ibu ya, kehadiran. Misalnya ketemu 2 minggu depan ya, 7 tambah 6, 13 Juli pukul 14 sampai 16 WIB ya. Silakan Ma S dan Bapak Ibu bisa nampak ya screen saya Bapak Ibu. Yes. Lalu poinnya ingat unmarked ya. Due date-nya kelas berakhir pukul 16 minggu depan. Minggu depan tanggal 13 benar. Pukul 16.00. Nampak Bapak Ibu? Nampak ya? Topiknya ingat, ini untuk temu kedua. Nah, ini untuk temu kedua. Kita cari. Sebentar, terlalu cepat ya. Klik topik, klik cari temu 2, Bapak Ibu ya. Temu 2. Lalu kita jangan assign. Tapi apa Bapak Ibu? Klik schedule. Kita klik schedule. Mulainya kapan? Bukan tanggal 13. Nanti pukul 14 kita schedulekan, nanti otomatis dia buka bukan minggu depan. Jadi biasanya untuk mengkreasi kita klik material itu apa misalnya e-commerce deskripsinya PPT misalnya ataupun docs-nya yang berasal dari dulu ya Ibu. Ada yang present. Ada yang present? Oh, presentnya nggak ada ya? Maaf. Ya, ini sama nih. Saya screen dulu sebentar. Saya screen ya. Mas ya, Bapak Ibu ya. Jadi misalnya begini, ada mana ngambil apa tersebut. Kalau ya. Kalau ada link ya, link YouTube misalnya. Ada file, kita klik file. Filenya dari laptop kita ya, PC kita ya. Mau saya ya. Atau kita create bahan-bahan sendiri langsung online. Jadi ini Google itu ada 4 kalau Doc itu mau di Microsoft Word. Apa bedanya? Sekarang saya jelaskan perbedaan antara
ini adalah deadline. Karena di ini itu kita semua bisa mengerjakan file yang sama di tempat yang berbeda. Jadi misalnya ada 3 orang nih, saya di kampus Wilmar, Pak Ginting mungkin di Lubangam, ada teman di Tanjung Merawat, 3 orang nih, kita buat satu file yang sama, kita pakai Google Docs aja Bapak Ibu ya. Caranya cuma share aja. Share, tambahkan kolaborator kita siapa, ya. Tambahkan email mereka Bapak Ibu ya. Nanti kita akan mengerjakan file yang sama dari waktu yang berbeda dan tempat berbeda, tapi tetap sama, nggak usah copy paste lagi, nggak usah USB lagi Bapak Ibu. Itu adalah Google Doc ya. Kalau Google Slide itu adalah bentuk lain dari Microsoft PowerPoint Bapak Ibu. Sama juga Bapak Ibu. Kita bisa kolaborasi dari tempat berbeda, tapi file yang sama, nggak usah copy paste. Kita akan tahu siapa yang menggantinya nanti. Iya, silakan. Devi Ostaria Raja Gugup ya, raise the hand. Saya akan stop share dulu Bapak Ibu ya. Silakan, ada yang bisa bantu saya, panitia mungkin supaya unmute. Suaranya nggak kedengaran. Sekarang kedengaran nggak ya? Ada yang bertanya? Oh, sepertinya nggak ada ya. Oh baik, saya lanjut aja Bapak Ibu ya. Tadi bicara mengenai Google Slide. Google Sheet ini sendiri adalah bentuk lain dari Microsoft Excel. Sama ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kalau kita mau lakukan pengaturan kelas di sekolah, itu sangat baik melakukan Google Sheet Bapak Ibu ya. Tapi kelas offline ya. Karena kita tahu siapa yang memakai kelas, apakah kelas yang dipakai atau tidak. Lalu yang nanti Bapak Ibu ya. Ini sekarang kita batal dulu karena kita mau pakai ini. Kita pakai batik PPT dari file kita misalnya ya. Saya contohnya filenya saya sembarangan langsung misalnya masukkan aja ya Bapak ya filenya. Misalnya ada pelajaran ya misalnya. Nanti dia akan klik apa aja, dia tahu selesai. Nah, topiknya ini untuk tumbuh berapa misalnya untuk tumbuh apa ya? Untuk tumbuhan. Ini topik bahan untuk tumbuhan. Lalu maksudnya jangan schedule jangan dischedule. Kenapa nggak dischedule? Karena kita akan membaca lebih awal daripada kita masuk ke online. Kita langsung aja langsung ya. Tapi masalah nanti di dua. Jadi bisa dari kita selalu mulai bisa. Nampak Ibu, bahannya ada di kelas ini. Nah, sudah ada di posting. Tapi untuk presentasi kita itu belum. Misalnya, kenapa ya? Tanggal Juli. Seperti ya, satu lagi. Sudah hasilnya sudah ada. Sampai baru. Lalu kan membuat kuis. Mesti begini, ya. Adalah di classwork di dunia lalu poinnya itu harus ada 100 misalnya kuisnya ya. Biasanya pada kita perlu itu jam akhir belajar jam 11 tanggal 13 Juli misalnya. Oke kemudian kita harus schedulekan ini, kita harus schedulekan. Karena saya setelah schedule masih langsung posting. Apa terjadi kalau saya? Maka kuis itu dijawab sebelum hari pembelajaran sudah selesai oleh siswa-siswi ya yang agak aktif. Ya, kita nggak mengharapkan ini. Kita mengharapkan mereka juga belajarnya jadwalnya on time, Bapak Ibu ya, sesuai jadwal akademik dari sekolah. Ya. Ini ya schedule assignment, tanggal berapa, jam berapa ya, oke. Yes. Kalau misalnya kita ingin tambahkan bahan video kita, Bapak Ibu, penjelasan kita akan bahan pembelajaran, kita bisa kalau misalnya mau video, kita bisa klik link ya, YouTube Bapak Ibu, link ya. Kita bisa teruskan, silakan tonton video ini sebelum Anda menjawab kuis, bisa juga ya. Link YouTube itu sedikit lebih ringan daripada kita post video mau minta mereka download ya. Karena begini Bapak Ibu, YouTube itu kalau streaming kan nggak di-download ke handphone maupun komputer anak-anak siswa, ya. Mereka cuma streaming. Kalau kita klik upload aja file itu Bapak Ibu, anak-anak kasihan ya, space mereka terambil ya. Oke. Ini contohnya ya, yang saya post itu kemarin ya. Jadi kalau kita post sesuatu,
di sisi dari pandangan siswa itu nampak seperti ini. Oh, guru kita si Hendra XYZ itu posting material tung 1. Oh, kita boleh baca ya. Kita klik, siswa klik langsung bisa baca. Oh, dia post juga new material e-commerce. Kita klik juga. Instruksi Pak Hendra, screen-nya belum dibuka, Pak. Oh, iya ya. Mohon maaf. Yes, izin ya. Yes. Oke. Saya ulangi dulu ya, screen-nya yang di sini. Yes. Tampilan penuh ya. Saya ulangi ya, Bapak Ibu ya. Untuk menciptakan kuis itu kita klik create classwork, create quiz assignment. Classwork, create quiz assignment. Di assignment ada judul, ada instruksi, Google Form yang kita pakai. Ya, lalu ada points, kita assign points-nya 100 misalnya. Due date itu adalah kelas berakhir. Misalnya kita tentukan minggu depan tanggal 13 jam 4. Ya. Topik itu pertemuan kedua, temu 2. Jelas ya Bapak Ibu ya. Ini jangan klik assign, klik schedule. Klik di sini, klik schedule. Yes. Ya, ada yang mau bertanya? Yes, silakan. Saya stop share dulu, yes. Yes. Mangga Sinai Bahu, silakan. Sebentar lagi Les Riyati Hasibuan. Yes. Yang mana duluan? Mangga Sinabahu dan Lesriati Hasibuan, tolong di screen Anda sebelah kiri bawah ada mute ya tulisannya. Ya silakan. Sangat penting ya, silakan. Selamat sore Pak. Sore. Jadi saya Lesriati. Ya, Mau saya tanyakan begini Pak. Ya. Ya, Ibu. Dari Belawan Pak. Ini ya, Pak. Silakan. Salam Belawan. Shalom. Ya, Pak. Berhubung karena daerah kami adalah salah satu daerah yang di mana orang tuanya banyak yang nelayan. Jadi, kebanyakan orang tua itu larut malam. Sementara selama ini pembelajarannya kami berikan berupa sendiri, boleh video, ataupun kami foto langsung. Ya, jadi mereka ataupun orang tua itu dapat mengulang kembali ketika mereka dalam kondisi mereka pulang malam, mereka dapat mengulang kembali, Pak. Ya. Jadi kalau kita adakan pembelajaran daring ini, Pak, pembelajaran bentuk video ini, apakah orang tua tadi dapat kembali pelajaran itu atau memang berlalu begitu, sehingga otomatis anak itu banyak yang ketinggalan kan, Pak. Jadi untuk pelaksanaan baik itu tes, baik itu videonya, kemudian tidak dapat terlaksana. Kan kasihan anak-anak yang orang tuanya itu pulangnya larut malam. Bagaimana solusi pelajaran ini, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Restriati Hasibuan ya. Orang tua mereka pulang larut malam. Biasanya sejauh ini dilakukan memberikan bahan-bahan ya, baik foto maupun video. Dan sekarang ini kalau misalnya mau pakai Google Classroom kan tidak memungkinkan, hasil mereka selalu terlambat ya. Dengan jadwal sesuai dengan admin yang ditentukan oleh yayasan sekolah, di mana siswa-siswi perlu hadir pada waktu yang telah ditentukan, maka kita memakai Google Classroom. Kalau misalnya case yang seperti ini, maka itu fleksibilitas dari sekolah dan maupun guru terhadap orang tua maupun siswa. Jadi nggak bisa saya jawab juga di sini ya, mohon maaf ya, karena itu masalah yang sangat teknis ya. Saya hanya di sini memang mencoba supaya membagi di Google Form, Pak. Ya benar, belum selesai saya. Itu tadi mohon diulang-ulang lagi dulu, Pak. Siap, Ketua. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, sekarang ya.
Oke, saya minta dulu sebentar, saya share screen ya. Izin share screen. Saya akan membuat kuis secara online langsung supaya Bapak Ibu langsung sama-sama kita belajar ya. Baik, kita coba aja. Ingat cara membuat kuis adalah classwork. Klik classwork sebentar ya Bapak Ibu. Create quiz assignment. Saya ulangi ya, classwork, create quiz assignment Bapak Ibu. Judulnya untuk minggu depan nih ceritanya. Kuis temu 2. Tanggal berapa? Tanggal 13 Juli 2020 pukul 14 sampai 16. Bapak Ibu ya. Instruksinya silahkan baca materi dan dengar ataupun nonton videonya, nonton video pembelajaran ya. Video pembelajaran yang telah kita upload ya misalnya. Lalu ini kan Google Form nih. Ya, kita klik Google Form-nya Bapak Ibu, klik Google Form-nya. Saya ajarin langsung di kelas ini cara buat Google Form-nya. Mohon Bapak Ibu, ada yang raise hand langsung ya. Saya menjawab pertanyaan dulu ya, saya stop share dulu. Yes, ada Pak Mangasi lagi. Silakan Pak Mangasi naik bahu. Unmute dulu Pak speakernya, mohon maaf. Di sebelah kiri bawah, unmute dulu. Ya silakan. Mengenai apa tadi Pak? Ya. Kuisnya, ya. Yaitu diklik, pilih ada pilihan tadi Google Form. Benar. Ada lagi tadi beberapa lagi Pak. Jadi ini sedikit saya pun belum ngerti Pak. Ya. Sebentar, pembelajaran saya belum selesai. Nanti saya sambilan kita belajar ya langsung ya. Ya Pak. Oke, baik. Kalau Richard Gordon, silakan. Richard Gordon, sebentar ya, mana? Richard Gordon. Ada yang bertanya mungkin? Richard Gordon. Silakan unmute dulu Richard Gordon. Sementara belum, Pak. Oh, belum ya? Oke. Jenny Febri Turnip, silakan. Unmute dulu. Silakan. Ibu Turnip. Ibu Jenny. Ya, silakan Ibu Jenny. Oh, belum ada mungkin ya. Saya mute dulu. Christine Simatupang. Mungkin. Silakan unmute Bu Christine. Bu Christine, silakan unmute. Tes. Ya, masuk. Silakan. Pak, saya mau tanya. Di kuis assignment itu kan misalnya semua siswa udah kumpulkan. Kita lihat dari spreadsheet-nya itu semuanya udah kumpulkan. Cuman pas kita lihat classwork-nya itu masih ada 9 misalnya yang belum mengerjakan. Padahal pas di spreadsheet udah semua. Itu bagaimana, Pak? Yang sudah kerjakan semua. Tapi di description belum masih ada 9 yang belum kumpul. Minta yang 9 yang belum kumpul itu kerjakan ulang. Karena mungkin mereka memakai email yang lain dan tidak terdata. Sudah kerjakan Pak, pas kita lihat dari spreadsheet bentuk PowerPoint, bentuk
Microsoft Excel, itu nilainya sudah keluar, cuman pas di classwork-nya itu belum ngerjakan, padahal dia sudah ngerjakan. Kemungkinan besar itu memakai email yang salah, memakai email yang berbeda. Kalau hal-hal teknik seperti ini, ya, kemungkinan ada kesalahan teknis ya Bapak Ibu ya. Kita harus cek ulang lagi. Ya. Saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Yes. Oke, baik, saya sekali lagi. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini sambil jalan ya. Nah, kita udah klik di Google Form. Pertanyaan ini ya, kalau saya pribadi sukanya judulnya itu mewakili pertemuan ya, dan juga kelas. Temu 2, kelas apa misalnya? IPS 12A misalnya ya. Hari Senin pukul 14 sampai 16. Kalau saya kecenderungannya memang seperti ini, detail ya Bapak Ibu. Dia akan otomatis judulnya akan berubah. Kita tinggal copy, Ctrl A, Ctrl copy, Ctrl A itu ada Ctrl O, copy paste. Deskripsinya terserah kita ya. Silakan menjawab pertanyaan. Misalnya apa warna bendera Indonesia misalnya ya. Multiple choice merah putih. Putih merah, misalnya dua pilihan aja ya. Lalu kita klik, mau diperhatikan Bapak Ibu ya, ini sebetulnya di luar Google Classroom, tambahan ya, nilai tambahan untuk teman-teman semua, supaya bisa tambahan pengetahuan. Tambah lagi kalau mau tambah kuning misalnya, 4 lah pilihannya ya, merah misalnya. Lalu answer key-nya kita perlu klik answer key-nya. Misalnya kita mau hanya 2 soal aja Bapak Ibu ya, jadi 2 soal itu yang 50-50, yang 50 poin ya, kita bagi sendiri. Jawabannya benar, kita klik dan ya, saya ulangi, klik answer key, klik jawaban yang benar, klik berapa poinnya. Misalnya saya merencana 2 soal aja misalnya ya, dan lalu saya akan klik required. Itu mereka nggak akan bisa lari dari sini, maksudnya wajib mengerjakan ini, kok nggak akan keluar. Lalu saya klik 3 titik ini Bapak Ibu, perhatikan. Saya akan klik shuffle option order. Maksudnya adalah soalnya itu acak-acak. Kalau 2 soal itu nanti ada yang dapat nomor 2 duluan, ada yang dapat nomor 1 duluan. Enggak, 1 baru 2, enggak Bapak Ibu. Kalau ada 5 soal, maka acak-acak semuanya Bapak Ibu ya. Shuffle option order. Maksudnya acak-acak dari jawaban saja. Jelas ya? Saya ulangi, klik 3 titik, klik shuffle option order ya, sudah. Lalu saya supaya section-sectionnya enggak langsung 1 halaman 2 soal, saya maunya 1 halaman 1 soal aja. Bisa Bapak Ibu ya. Kita kembali ke sini, klik di judul ini, ya. Lalu klik ditambah nih. Bapak Ibu harus perhatikan detail ya, karena ini perlu klik add question. Ini sebentar ya, add section. Karena ini sebentar ya, terus dulu. Add section is add question. Sebentar ya. Add section, pertanyaan yang tadi saya tarik. Ini saya tarik ke atas di sini. Memang awalnya agak gini ya, agak belepotan. Nah, baru bisa duplicate section Bapak Ibu. Yang kita mau cari duplicate section ya. Nanti kita akan delete yang tadi bawah itu tidak berguna. Klik 3 ini duplicate section ya. Duplicate section pertanyaan kan sama Bapak Ibu ya. Tinggal kita copy paste ini. Kuis, mana kuisnya? Kuis temu 2 misalnya. Kuis temu 2, oke. Lalu kita paste di sini ya. Bagus ya. Apa lagu negara Indonesia, lagu kebangsaan. Misalnya Indonesia Raya. Yang benar ini sudah ada tik ya Bapak Ibu. Nggak usah kita kerjakan lagi. Lalu burung kakak tua.
Garuda, misalnya Raya, misalnya ya, misalnya aja. Ini ada 2 soal. Ini kan ada lebih nih, kita nggak perlukan. Kita klik delete section. Habis. Udah 2 soal Bapak Ibu, sudah selesai. Klik 3 skrup nih Bapak Ibu. Ya. Klik collect email address. Kita mau tahu siapa yang mengumpulkan email siapa. Respon itu kita mau kasih mereka nggak kayak bonnya itu ya, nggak usah deh ya, nggak usah dulu, mau nggak boleh, klik aja. Lalu remit to respon perlu sekali. Mereka hanya boleh jawab sekali aja, 1 email cuma sekali. Jadi mereka nggak bisa berkali-kali. Kecuali Anda ingin latih-latih terus mereka sampai bisa, terserah. Jangan klik ini. Saya ulangi. Limit to respon kalau Anda klik ini, maka mereka hanya jawab sekali saja, nggak bisa berubah lagi. Kalau Anda ingin siswa latih-latih sampai mereka bisa menemukan jawaban yang benar, maka jangan klik ini. Ya. Responden boleh nggak mereka edit sampai setelah submit? Kalau ujian nggak boleh tik ya. Ya. Ini mereka bisa melihat nggak para siswa? Nggak usah ya. Presentation. Ini perlu question order. Soal itu kita mau acak-acak. Nanti ada yang dapat nomor 1, nomor 2 duluan, nomor 3 duluan, ya, dan sebagainya. Tidak perlu. Tadi kan jawaban. Sekarang soal. Klik ini. Shuffle question order ya. Solving to summon, ini nggak usah. Program ini nggak usah. Quizzes. Make this a quiz. Ini tergantung kita ya masing-masing ya. Apakah kita ingin mengeluarkan nilainya langsung setelah mereka kumpul atau nanti setelah kita lihat dulu? Terserah Anda. Nanti saya akan ajarkan kalau yang Anda manual review ya. Terserah. Mau langsung nilainya terserah, otomatis ya. Jadi sebetulnya zaman online ini membantu kita, nggak usah koreksi lama betul ya. Ini langsung online, langsung jawabannya, langsung nilainya keluar. Ya. Miss question yang nggak usah ya. Correct answer jangan. Kecuali kita ingin mereka belajar sendiri sampai bisa, maka kita harus correct answer, Bapak Ibu ya. Point value kalau mau boleh ya. Oke. Misalnya udah klik save. Udah selesai Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan gambar ini. Nah, gambar ini. Lalu Anda perlu buka sebentar ya. Oke. Sampai di sini bisa ya, ini kuisnya sudah selesai. Nah, kita balik ke kelas Google. Ini akan otomatis nantinya. Lalu kita buat poin, due date-nya adalah minggu depan, tanggal 13 pukul 16, itu waktu paling terakhir menjawab pertanyaan ini. Topiknya di temu kedua, Bapak Ibu ya. Rubriknya nggak usah, kita nggak boleh assign. Kita harus schedule. Cuma materi yang boleh assign, schedule. Mulainya itu minggu depan tanggal 13 pukul 2. Oke. Selesai Bapak Ibu ya, selesai. Saya kira jelas ya. Nanti setelah mereka menjawab, misalnya seperti ini, maka setelah mereka menjawab, kan ada pertanyaan ya, ada jawaban. Kita klik response ya. Lalu kita ke bawah. Nah, ada salah satu cara mengirimkan nilai adalah kita klik ini, release score, klik ini, release. Dia akan kirim semua nilainya ke siswa-siswi kita melalui email. Klik ini langsung send, ya. Jelas ya, Bapak Ibu ya. Saya kira itu bisa jelas. Saya akan mulai selanjutnya lagi. Video juga sama ya, Bapak Ibu ya. Video tinggal kita taruh linknya sama dengan pembuatan materi. Yes. Lalu pada saat misalnya seperti ini, kita ingin mengawasi kuis siswa. Ya. Berapa orang yang telah mengumpulkan? Di sini ada handed in. Handed in itu artinya adalah 2 orang telah mengumpulkan. Ya. 31 orang masih belum mengumpulkannya. Jadi ini sudah bisa dikasih nilai. Kalau misalnya kita mau memberikan nilai langsung, oh ini di mana ya? Oke, saya akan tunjukin ini di mana ya. Ini di kuisnya ya, di posting kuisannya. Sebentar ya. Saya akan tunjukkan ya. Supaya jelas. Di sini. Oke.
Baik, cara lain adalah kita misalnya pergi ke salah satu kuis yang kita telah berikan, kita kliknya di sini, Bapak Ibu, di angkanya, hand it in dan assign. Kita klik di sini, dia akan masuk, kita akan tahu berapa orang yang telah mengumpulkan dan berapa orang yang assign. Nah, untuk membedakan mereka, kita bisa tahu siapa sih yang belum kumpul nih, siapa namanya siapa. Oh iya nih, kita tinggal copy ini, lalu copy, kita masukkan ke WA. Kita chatting dengan mereka siapa yang belum ya. Lalu kalau misalnya ini mau dikasih nilai, maka kita klik ini import grade nih Bapak Ibu ya. Klik ini maka nilainya akan muncul seperti ini. Dan dalam bentuk draft. Draft itu maksudnya belum dikumpulkan kepada siswa di Google Classroom. Saya ulangi. Baik, saya kira itu jelas ya. Ini berapa orang yang sama tidak aksesi berapa orang, kira juga sama. Kuis saya tanpa ya. Siapa yang telah akses sebelumnya? Untuk menampilkan nilai di copy. Nilai masuk ke Google Classroom dalam draft ya. Kita perlu klik return untuk memberitahu mereka nilai melalui Google Classroom. Nah, ini bisa download dari apa juga. Saya Google di atas ya. Perlu dicatat bahwa nilai yang akan keluar di Google Sheet hanya sudah di return di Google Classroom. Nah, caranya bisa sebutkan di Google Form ya. Release juga bisa ya. Oke. Jadi kita klik email dan release. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Dan selesai kita akan tanya jawab ya. Saya akan stop sharing. Yes, Bapak Ibu ya. Mudah guys. Baik, mungkin saya belum presentasikan mengenai cara memakai Google Meet ya. Saya akan jelaskan sedikit banyak ya. Saya screen sekali lagi. Untuk cara pemakaian video conference melalui Google. Di Google itu yang di sebentar ya. Sebentar. Stop saya dulu ya. Mana ya? Ya, di Google Classroom itu yang yang ada ini di Google Classroom kita bisa melakukan video call. Itu ada namanya Google Meet. Kadang-kadang orang bilang Google Hangout. Kita tinggal klik di Classwork, Meet, ya. Maka, ini internetnya ada. Biasanya akan ada, Bapak Ibu ya. Dia akan keluar linknya dan bisa langsung dipakai ya. Sebentar. Di sini juga bisa, nanti akan ada Google Meet link-nya. Kita akan copy paste ini, Google link ini, dan berikan kepada siswa. Ini kebetulan lagi error ya, Bapak Ibu ya. Jadi berinteraksi melalui Google Classroom ada beberapa macam ya. Bisa ada melalui komentar ya yang ada, bisa mempostingkan siswa juga bisa melalui Google Meet ya, video conference. Yes. Saya kira sampai sini dulu, saya stop share dulu, Bapak Ibu ya. Saya kembali kepada yang mau saya. Silakan di bawah saya. Dulu, yang dulu. Ya, jadi gini, tadi di Facebook lagi, saya di aplikasi Ani sama saya. Kemudian udah langsung masuk ke bawahnya karena ada kuis untuk Pak. Nah, halnya Pak, ada mulai aja Pak. Di jenjang sama. Saya kira tapi kuis yang saya bahas pada itu Pak. Sebenarnya saya sekarang ya melalui share screen juga ya. Saya sementara izin dulu. Saya share screen ya. Kembali ke internet. Baik, untuk kuis yang telah kita berikan dan kita mau berikan ke kelas yang lain ya, misalnya ya. Ini classwork. Sebentar ya Bapak Ibu. Classes. Misalnya ada dibuka kelas yang lain ya seperti ini ya. Sebentar saya. Oh ya benar.
Hal pertama adalah kita perlu masuk ke Google Drive. Jadi dari email, kita klik ini, kita perlu masuk ke Google Drive. Sebentar ya Bapak Ibu. Google Drive itu tempat menyimpan file kita di Google. Yang saya mengatakan 15 GB untuk email biasa. Unlimited atau minimum 2 tera, 2000 GB untuk yang punya email institusi. Ya, misalnya yang ini, Ibu ya. Kita klik ini, double klik kuis yang ini. Nah, kita kan punya kelas yang sama di sekolah yang berbeda. Misalnya Tanjung Merawat dengan Belawan ya. Jadi mau buat yang sama untuk kelas yang berbeda gimana caranya? Oh bisa Bapak Ibu ya. Jadi saya sudah tunjukin caranya tadi, sudah ke Google Drive, lalu klik kuisnya, kita klik 3 titik ini Bapak Ibu. 3 titik ini, make a copy Bapak Ibu. Make copy. Nah, simpan di mana tadi ya? Cara sana Bapak Ibu ya. Kita coba kasih nama, ini kan copy ya, copy of apa gitu ya. Contoh lah, misalnya sebutkan contoh copy ya. Bisa. Oke, dia akan keluar Google Form yang versi Bapak Ibu ya. Kita ganti namanya. Ganti nama, copy, paste, waktu, tanggal, kita sesuaikan ya Bapak Ibu. Waktu, tanggal, bisa sudah selesai lah ya semuanya. Baik, sudah selesai. Lalu kita akan pergi ke classroom lagi Bapak Ibu ya. Misalnya ya, saya akan ke classroom. Classroom saya di mana ya? Oke. Misalnya ya, di sini misalnya, classwork. Ini adalah kelas yang di Belawan misalnya, kelas saya yang di Belawan. Tadi kan bukan di Belawan, sekarang mau kelas di Belawan. Di kelas Belawan ini saya mau masukkan ya, cara masukkan kuis di mana Bapak Ibu? Classwork, create, quiz assignment. Judulnya apa? Tadi ada judulnya, petunjuknya baca materi dan sebagainya ya, baca materi dan nonton ya, nonton maupun dengarkan audionya misalnya ya. Lalu saya akan add Bapak Ibu. Add itu di Google Drive. Tadi filenya setelah kita copy itu di mana? Di Google Drive Bapak Ibu ya. Google Drive. Add Google Drive. Nah, tadi kan ada contoh ya. Nah, ini kan contoh copy, benar? Yes. Contoh copy. Nah, kan keluar 2 nih. Jangan bingung. Hapus yang blank ini. Hapus. Ya, udah selesai. Due date-nya kapan? Sekali lagi minggu depan misalnya, ya. Jam berapa? Jam misalnya. Itu aja yang saya tahu. Soalnya jawab dulu. Ibu-ibunya tadi saya. Ya, saya ambil dulu. Iya Pak, terima kasih Pak bantu Pak. Ya, oke. Kita kembali saya masih selesai. Ya, nanti yang lagi. Kalau kita bisa tahu. Yes. Atau ada yang mau apa? Ada yang bertanya, silakan. Soal esai, oh ya, Ibu Jenny Lastir Jabua, terima kasih. Saya akan coba langsung online ya. Soal esai ya, Ibu Jenny. Yes, terima kasih. Saya lupa, terima kasih. Saya screen dulu Bapak Ibu ya. Cara untuk assignment esai, benar sekali. Jadi untuk esai Bapak Ibu, sama ya Bapak Ibu, ya kita tuliskan judulnya apa gitu ya. Alright, lalu mohon dijawab pertanyaan esai ini. Oke. Kita create Bapak Ibu ya, kita create tergantung. Kita sukanya slide atau doc. Doc itu udah Word, slide itu udah PowerPoint. Kalau ini boleh, Word boleh. Yes, kita hapus yang tidak sebentar ya. Sebentar, dia akan buka. Saya hapus yang ini ya, karena kita mau esai kan. Ini terbuka udah filenya. Nah, kita harus tuliskan tugas esai 2, tanggalnya tanggal berapa ya? Kumpul tanggal ya, tanggal kumpulnya misalnya Bapak Ibu ya. Tanggal kumpul tanggal 13 Juli, pukul 17. Yes. 1, kita tuliskan pertanyaan, apa warna bendera Indonesia? 2, apa nama tanggul kebangsaan Indonesia? Misalnya kita ingin menjawab nih ya, Bapak Ibu ya.
Nah, baik, sebentar ya. Sambil kerjakan Bapak Ibu, semua itu proses. Oke, selesai. Tidak usah sih otomatis ya, karena dia otomatis Bapak ya. Kita kembali lagi. Dia nanti judulnya keluar sendiri Bapak Ibu ya, sesuai dengan apa. Lalu ini hasil Bapak Ibu, maka ini harus di-setel. Kalau student itu nanti kita bisa kerjakan. Student the file. Siswa kita bisa edit file-nya. Kalau edit file sama, sama ya. Mungkin nanti kita ingin masing-masing siswa mengumpulkan. Jadi kita bagi boleh make copy for the student. Saya ulangi. Supaya masing-masing siswa berbeda, mengumpulkan berbeda, kita make a copy for the student. Ya, terus seperti biasa, berapa, tanggalnya kapan, kopinya atau di mana. Kita kalau tugas assign aja, Bapak, langsung di assign aja. Atau scan saja. Kalau saya kuis itu harus bisa melihat saya. Ya. Semoga jawab saya selesai dulu. Bagaimana Ibu? Saya sudah selesai. Ada yang bertanya? Saya sudah bisa jawab ya. Apakah belum? Kalau bisa langsung seperti jumpa? Bisa. Saya sudah jawab. Google Classroom itu bisa langsung seperti itu. Akan jauh sedikit lebih kan? Coba sedikit. Misalnya itu gimana ya misalnya? Kalau kita bisa speaking, langsung satu. Bisa speaking, harus bawa saya. Jadi saya agak sabar sedikit ya. Jadi Google kita tekan gitu ya. Kita tinggal aja. Jadi apa linknya? Kita copy sini. Ini memang error. Saya nggak tahu apa ini kalau error. Saya bisa. Bisa ke grup WhatsApp. Saya mereka langsung. Kalau itu lebih prioritas. Ya. Kalau FP itu biasanya 4 menit ya. Kalau berkira 10 menit. Posisi pemahaman bisa 4 menit. Pertanyaan mungkin? Oh, ini banyak kasih lagi. Mas, yang paling akhir ini adalah Mas. Nah, kan Bapak Ibu ya. Mas adalah seluruh penilaian yang kita sampaikan, yang kita jangan ke mahasiswa ya. Ini ada kuis, sesi akhirannya. Bahkan ada yang misalnya terlambat kita tahu. Nah, kan di ini terlambat nih. Nah, Bapak ya. Nanti di email, tapi tahu yang Bapak Ibu ya. Saya tahu siapa yang paling sering terlambat. Tapi saya tahu bisa. Kalau zaman dulu wajib agak siswa Bapak Ibu ya. Misalnya enggak hari ini kita tanyakan kenapa kan tahun depan hadir ya. Nah, gitu-gitu Bapak Ibu ya. Kita bicarakan positif-positif doang. Supaya karena zaman ini semua orang juga perlu hal-hal yang baik ya. Hari ini juga bisa berhasil juga. Yes, gimana? Ada yang tanya? Oh, selesai. Oke. Baik, selesai ya. Selesai itu saya dulu ya. Untuk selesai penilaian seperti apa? Baik, dan coba ya. Di soal essay, saya masuk dulu classroom saya. Oke, classwork, module. Ini saya punya kurang tahu ya, karena saya ajar tadi baru ya. Saya pakai di depan. Ya, itu cara terbaik ya, terbaik. Itu cara yang terbaik. Nanti kalau saya kuliahnya itu apa ya misalnya? Ada dirasa ya. Nah, misalnya, ya oke, udah selesai. Enter udah selesai. Kan mau kasih lebar. Oke. Memang Bapak Ibu. Bahkan untuk quiz misalnya, saya ada pertanyaan dari guru yang mana tadi, Pak, Excelnya sudah dinilai, tapi bisa belum ternilai. Gimana? Oh, tunggu udah. Langsung seperti juga, klik di namanya, tuliskan angkanya apa, langsung enter, langsung klik return, sudah selesai. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu ya. Saya share dulu sambil lihat ada pertanyaan masuk ya. Bisa jawab pertanyaannya? Oh ada nih mengasih naik bahu. Yes. Silakan mengasih naik bahu. Ya, terima kasih Pak. Yes. Ini penilaian terhadap menggambar Pak. Menggambar ya? Iya. Oh iya ada. Ada lagi memang praktek-praktek yang lain, misalnya musik Pak, gimana Pak? Itu saya juga. Oke. Baiklah Pak, makasih ya. Saya coba jawab ya, walaupun saya bukan guru menggambar ya. Menggambar setahu saya ada. Ini kreativitas. Kalau musik itu saya nggak tahu caranya gimana. Tapi ya memang harus perlu dipikirkan Bapak Ibu. Saya yakin kreativitas manusia pasti ada solusinya. Saya screen sebentar ya. Di sini saya screen sebentar. Menggambar ya. Oke. Classwork, create assignment. Ini untuk perihal ini ya Pak ya, untuk perihal penilaiannya seperti apa ya Pak ya, yang dimaksudkan? Penilaian? Penilaian gambarnya atau seperti apa ya Pak, kalau boleh tahu?
Nah, itu udah bergantung gurunya, jangan bertanya saya. Iya, Ya. iya. Enggak, maksudnya gini, kebetulan kemarin saya ada case seperti itu juga, Pak. Karena kalau di saya kan ada desain dan segala macam ya, Pak ya. Ya, Jadi benar. biasanya mereka assignment-nya mengirimkan berupa data dalam berbentuk gambar. Kalau misalnya untuk yang berbentuk gambar, biasanya kita difoto dan lalu dimasukkan ke atau di-attach ke si assignment atau tugas yang memang diberikan. Nah, untuk masalah penilaian karena di situ tetap ada penilaian 1 sampai 100. Itu bisa diinputkan di situ dan kemudian juga untuk perihal misalnya seperti kemarin anak-anak saya diberikan tugas untuk membuat video. Mereka juga mengirimkan link, hanya link saja. Mereka biasanya diunggah di Google Drive. Mengirimkan link saja, sudah kita lihat, baru kita beri penilaian di situ juga sih, Pak. Itu seperti itu. Oh, terima kasih Pak Haji ya, sudah membantu saya menjawab ya. Keren banget. Jadi kita bisa kirimkan link ya. Ya Pak. Dan juga hasil potret dikasih ke Google Slide bisa juga Pak, makasih. Iya Pak, terima kasih Pak. Makasih Horas. Lalu saya ingin kembali ke Iskawati Marpaung ya. Silakan Ibu, sebentar ya. Iskawati Marpaung supaya unmute ya. Ya, tunggu. Ya, silakan. Udah. Selamat sore, Pak. Sore. Shalom. Shalom. Pak, yang ingin saya tanyakan seperti ini, Pak. Kan kalau di story itu kan ada, misal kita sudah membuat sampai kuis 1 sampai kuis 5 itu ya, Pak ya? Benar. Jadi kan di dalam kuis 1 sampai 5 ini kita kan sudah membuat waktunya nih, Pak. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah di Google Classroom di siswanya juga demikian, Pak? Misal nih, kan kita masih pelajarannya masih sampai di pertama, jadi kita kasih kesempatannya. Padahal di story kita sudah buat sampai yang kelima. Apakah siswa juga bisa melihat kuis 2, 3, 4, 5 ini langsung atau bagaimana, Pak? Saya coba rangkumkan apakah pemahaman saya sama dengan Ibu Iskawati ya. Berarti ada 5 kuis. Siswa cuma mengerjakan kuis 1. Ini sudah lewat waktunya. Mungkin ada kuis ke-6 misalnya. 2, 3, 4, 5 dia belum mengerjakan. Apakah siswa bisa mengerjakan dan melihat kuis 2, 3, 4, 5? Seperti itu, Bu Iska? Iya, benar sekali, Pak. Oh iya, tergantung gurunya. Saya akan tergantung gurunya, benar. Di Google kalau kuis itu sangat tergantung gurunya. Saya screen sebentar ya, izinkan. Saya sebentar. Di kuis misalnya. Bapak Ibu nampak ya screen saya di responses. Kalau saya klik ini Bapak Ibu, accepting response, saya klik ini tutup. Ini betul-betul anak-anak yang terlambat itu nggak akan bisa kirim lagi. Walaupun linknya ada, mereka nggak akan bisa menjawab. Kalau saya nggak pernah tekan ini, siapapun yang terlambat, yang penting mereka tahu kita ingatkan mereka di WA dan juga kita kasih linknya kembali kalau berbaik hati ya, guru berbaik hati seperti itu ya. Tolong jawab nih, kuis 2 belum jawab nih, masuk dulu ke Google Classroom ya. Jawab kuisnya, terlambat nggak apa-apa. Yang penting menjawab ya. Mereka tetap bisa menjawab, Ibu. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu ya. Begitu Ibu Iskawati? Iya Pak, oke. Pak, terus maksudku gini Pak, ada lagi. Terus apakah pada saat jadwal kuis yang akan datang juga, kan misalnya kan udah selesai nih Kak kuis yang pertama, mau masuk ke kuis yang kedua gitu kan Pak. Jadi sudah selesai materi yang kedua, kita masuk kuis yang kedua, apakah memang meminta persetujuan seperti yang Bapak paparkan tadi ya Pak ya? Persetujuan yang saya itu otomatis Bu. Kalau kita buat yang baru, kuis Google Form yang baru, itu otomatis sudah terbuka Ibu Iskawati. Oh ya, oke Pak. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Iya sama-sama. Saya senang berbagi ya. Semoga kita makin bisa berbagi, berkontribusi. Silakan Bapak Ibu ya, pertanyaan berikutnya. Oh ada tadi berarti responsif. Yes. Pak, boleh saya menambahkan sedikit Pak? Yes, Pak Haji, silakan Pak Haji. Oke, jadi kalau untuk Ibu Iskawati tadi
saya coba kasih contoh yang untuk anak-anak saya, Bu ya. Jadi ada yang kalau misalnya yang tadi yang telat itu ini ada handled ini nih mereka tidak telat. Ada yang missing ini mereka tidak mengerjakan sama sekali. Ada yang download. Nah, download ini biasanya kalau sebelum kita ngasih penilaian dan segala macam, dia ada waktunya kapan dan segala macamnya. Misalnya seharusnya misalnya tanggal 7 Juli mereka mengumpulkan, tapi mereka mengumpulkan di tanggal 13. Dan itu ada catatan waktunya kapan mereka mengumpulkan dan segala macam. Kalau untuk yang sebelah sini ini sudah saya berikan penilaian untuk perihal tugas, Bu. Jadi ada yang memang tidak mengumpulkan tugas, kalau untuk UTS ada yang tidak mengumpulkan UTS. Itu semuanya datanya ada semua di sini untuk saat ini. Tapi tergantung kembali lagi kepada Ibu, apakah memang memberi kesempatan untuk mereka tetap mengirimkan dan segala macam. Kalau di saya tetap masih menunggu, Bu, sampai nanti akhir semester apakah memang mereka akan mengumpulkan atau tidak. Cuman kebijakannya adalah ada pemotongan di perihal penilaiannya. Itu saja sih, Bu, kalau untuk dari saya. Mantap Pak Haji, terima kasih. Betul sekali. Jadi misalnya bagi siswa yang kumpul terlambat, kita ingin mengurangi nilai atau kita bisa langsung seperti tadi di classwork, go to quiz atau apa, langsung kita langsung ketik angkanya Bapak Ibu. Walaupun sudah tahu angkanya, kita bisa ganti angka tersebut sebagai guru. Bahkan bisa menambahkan nilai beberapa siswa yang memang teramat proaktif ya. Makasih. Iskawati Marpau mau juga berbicara? Ibu Iskawati silakan. Masih mau berbicara? Atau Bu ya, silakan. Sudah ya, Ibu Iska? Sudah Pak, sudah. Oh sudah ya. Oke. Mungkin Ibu Saki Ben Sinaga, silakan. Ya, terima kasih Pak. Yes. Selamat sore Pak. Sore, shalom. Ya, shalom Pak. Yang mau saya tanyakan Pak, untuk soal esai Pak. Benar. Kan kalau di soal pilihan berganda, langsung ada jawabannya. Bisa kita, anak-anak bisa kita kasih apa jawaban yang benar. Betul. Jadi kalau untuk yang esai tes dia Pak, misalnya kami kan pelajaran matematika, ada langkah-langkahnya sampai dapat hasilnya gitu. Bisa nggak kita tunjukkan langkah-langkahnya itu di situ, jangan hanya hasil akhir aja Pak untuk menentukan nilainya gitu Pak. Oh bisa, benar Pak. Jadi untuk matematika supaya siswa menunjukkan buktinya, kita hanya memberikan tugas tersebut kasih Word Pak, Google Doc Pak tadi ya, atau Google Slide juga bisa. Jadi siswa itu mengetik-ketik runtunan caranya, kita bisa mengeceknya nanti. Pemberian nilai itu nggak bisa otomatis seperti pilihan berganda seperti Google Form, Pak Sinaga. Berarti jadi manual ya Pak ya? Ya betul sekali Pak Sinaga. Iya Pak ya. Kalau memang hanya yang pilihan berganda yang di Google Form bisa otomatis Bapak Ibu ya. Iya. Ya. Jadi berarti harus secara manual lagi dia kita menilainya gitu ya Pak, nggak bisa langsung kita kasih alternatif jawaban poin seperti itu dia. Kecuali jawaban langsung bisa, misalnya 1 tambah 1, jawabannya 2. 2 itu sudah baku gitu ya, mengisi itu bisa. Tapi caranya, ya, makasih, Pak. Ya, makasih Pak Sinaga. Lanjut Bapak Ibu ya, waktu masih menunjukkan 15.42 ya, peserta kita 147 ya. Mohon maaf ya kalau yang sudah lelah, sudah ini cuma niat baik untuk berbagi ilmu yang pengetahuan supaya makin berkembang diri kita sendiri Bapak Ibu ya. Memang zaman seperti ini kalau kita tidak berubah bisa tergilas zaman Bapak Ibu ya. Kita masih ingat zaman dulu ketika punya kuda itu ada orang jual rumput ya, ada tukang kuda atau tukang jaga kuda, tiba-tiba hilang. Mereka harus berubah. Tukang jaga sepeda motor dan sebagainya Bapak Ibu ya, jual bensin ya sebagainya. Sama dengan guru kita sekarang. Harus berubah. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Silakan. Ini ada. Yes. Pak Hendra. Ya silakan. Pak Hendra, itu Ibu Wilda Kartika itu ada bertanya Pak. Yes.
apakah Google Classroom itu bisa dibuat seperti model Zoom katanya, Pak? Iya, iya. Apakah Google Classroom bisa dipakai seperti model Zoom? Nah, bisa, Pak. Itu Ibu Kartika tadi bertanya itu. Oh ya, ya Ibu Kartika, saya screen sebentar. Bisa, jawabannya itu di Google Meet, yes, di Google Meet ya. Jadi di dalam kelas itu ada namanya Google Meet ya, bisa dipakai nantinya. Ya, ya ini sudah ada Google Meet-nya, Meet link-nya, ya. Diaktifkan aja Bapak Ibu ya. Copy paste kasih ke siswa, ini link ini di copy paste kasih ke siswa dan langsung masuk Google Meet seperti ini. Lebih ringan dan kuotanya lebih hemat sedikit daripada Zoom. Zoom itu sangat presisi. Saya stop share. Mudah-mudahan bisa menjawab Ibu Kartika, Pak Ginting. Ya. Ibu Sagala, silakan Ibu Sagala. Unmute dulu Ibu Sagala. Speakernya di-on-kan dulu. Ibu Rohaya Sagala. Sebelah kiri bawah ada gambar speaker, itu mute jadi unmute gitu. Baru belum terdengar suaranya, Ibu Rohaya Sagala. Halo. Ya, silakan. Ini bukan pertanyaan ya. Ya. Jadi seperti ini, saya kan guru eksak. Jadi mungkin dalam penulisan soal itu pasti ada yang equation atau lambang-lambang. Jadi susah buatnya. Saya pernah dapat tutor dari rekan guru, tapi disuruh sniping. Hasilnya saya rasa kurang rapi karena dia bentuknya foto atau pemotongan soal dari tempat-tempat lain atau dari aplikasi lain. Jadi ini bukan pertanyaan Pak Hendra. Yeah. Ini harapan saya kepada Pak Hendra selaku yang jago IT dan Pak Aji juga supaya membuat aplikasi, menambahkan aplikasinya untuk kedepannya ada poin-poin yang bisa membuat equation untuk di pembuatan soal kuis. Begitu Pak Hendra, thank you. Oh iya, iya. Terima kasih Bu Sagala. Bu Sagala harapannya apakah memang ingin kami buat aplikasi maksudnya ya? Ya, kira-kira seperti itu Pak, tapi maksudnya boleh juga ke arah masuk ke dalam menu-menu dari Google gitu, Gmail. Oh, itu ya memang mission impossible Bu. Ya, baik Bapak Ibu, saya screen dulu. Saya teringat ya Ibu bilang sniping tool ya, saya mau berbagi juga ya. Makasih Bu Sagala. Saya screen sebentar. Ini memang di laptopnya kita yang bukan Apple ya, mohon maaf ya. Ada sniping tool ya. Nah, nampak ya Bapak Ibu? Klik di sini, search ini sniping tool, nampak ya? Kita open ya. Ini keren banget Bapak Ibu. Share screen-nya Bapak yang desktop aja Pak. Berarti share screen-nya desktop bukan yang ini. Jadi secara keseluruhan biar kelihatan semuanya gitu Pak. Oh, saya ulang lagi ya Pak Haji. Iya Pak. Desktop. Sebentar ya. Mana desktop ya? Desktop. Oh, yang screen ya. Yang ini kan Pak Haji? Iya Pak, betul Pak. Oke, makasih Pak Haji. Ya. Jadi kita coba klik di sini, snipping tool namanya, ya benar, snipping tool, Bapak Ibu. Makasih Bu Sagala. Kita klik open. Ya, kita klik new. Kemudian muncul ya, try snip and catch. Ini kita klik lagi. Mohon maaf ya, banyak kali bahan-bahan yang saya. Kita klik new Pak, Bapak Ibu ya. Misalnya yang kita ingin capture itu adalah ini. Kita klik new ya, 3, 2, 1, klik new. Apa yang mau kita ambil? Gambar ini misalnya. Kita ambil lagi ya, yes. Dapat deh copy paste. Lalu kita pergi ke slide presentasi kita, misalnya ini. Paste di sini, Ctrl V di sini. Nampak ya? Bisa di Word nggak ya? Bisa sekali. Yes. Nah, gitu Bapak Ibu ya.
Saya contohkan lagi ya, Bapak Ibu. Misalnya kita dapat gambar ini Bapak Ibu ya, gambar tabel nih. Saya mau capture yang cantik. Biasanya kan ada print screen Bapak Ibu. Di laptop itu, di komputer ada PRT-SC, nampak ya? Saya PRT-SC, print screen. Kalau print screen, saya akan saya buat PowerPoint misalnya, maka hasilnya seperti ini. Semuanya diambil, ya. Tapi kalau saya snipping tool yang tadi, ini snipping tool Bapak Ibu ya, ini, yes. Saya klik new. Nah, saya cuma ngambil ini aja, ngambil gambarnya ya, judulnya aja. Bisa nggak ya? Bisa sekali. Jadi, wah, presisinya kerjanya lebih cepat Bapak Ibu ya. Ini ekonomis kerjanya. Control copy, paste mau di mana pun bisa. Mau di PowerPoint, mau di Word, ya bisa. Ini pun saya baru ketemuan ya, makanya saya berbagi. Saya belajar dari Pak Aji juga kemarin. Makasih Pak Aji. Oke. Ini yang saya ingin berbagi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu hal-hal yang sederhana caranya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di webinar kali ini ya. Jadi ternyata banyak berkah ya di zamannya new normal nih. Kita melihat banyak hal yang positif ya terjadi ya, di mana pembelajaran itu nggak harus ketemuan langsung, nggak harus ke satu ruangan atau harus pakai tiket lagi. Antar wilayah bisa ketemuan dengan biaya yang teramat hemat ya. Walaupun memang ada ya biaya mungkin kita belajar dari mana saja bisa ya, dan juga bisa berkontribusi dari mana saja juga bisa seperti ini Bapak Ibu ya. Baik, adakah pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Ini mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi feedback form ya. Dan juga mungkin nanti Pak Sanggar Ginting saya minta bantuannya untuk surat tugas atau apa ya, Pak Sanggar Ginting ya. Saya sangat terima kasih sekali atas kesempatannya ya. Pesertanya banyak yang mudah bisa belajar ya, saling tukar pikiran. Yes, Ibu Safitri Dewi Tambun ya, saya izinkan dulu ya. Silakan Ibu Safitri. Daftar sebentar. Ulah Kak, Ya silakan. Udah dengar saya suaranya. Ibu Safitri Dewi Tambun, baru Tambun. Ini baru sebut kamu nih, apalah. Safitri Dewi Tambun baru bertahun ini. Apa mana tadi? Ya Ibu Safitri. Mungkin kepijit tadi Pak. Oh kepijit ya, nggak apa-apa. Terpijit tadi. Baik Bapak Ibu ya, jadi Google Classroom ini bisa membantu kita semua sebagai satu media pembelajaran tempat kita berkumpul secara online ya, walaupun tidak bisa sepenuhnya menggantikan kelas offline, namun bisa juga menjadi mediasi kita antara siswa dan guru, antara guru dengan pimpinan, antara pimpinan dengan yayasan, semua terrecord baik di Google Classroom Bapak Ibu ya. Oke, Pak Hendra ada pertanyaan tadi dari Pak Jimmy kayaknya. Pak Hendra atau Ya, Pak silakan, Jimmy, boleh dijelaskan cara menggunakan reuse topik di bagian classwork yang bisa memudahkan para guru yang masuk ke beberapa kelas namun mau memberikan materi tugas yang sama. Seperti itu. Oh benar. Di classwork, di kelas yang sama, di reuse topik ya. Bagaimana dijelaskan? Saya screen sebentar ya, cara reuse topik ya. Mungkin Pak Haji bisa bantu saya jelaskan. Yes. Baik, reuse topik ya. Saya coba dulu di sini. Sebentar ya. Saya close dulu ini. Classwork, create materi ya. Yang sama di kelas yang berbeda. Yang sama di kelas yang berbeda. Reuse post. Reuse post ya. Di mana ya? Saya lupa tuh. Saya lupa betul. Coba saya taruh di sini dulu sebentar.
Create material or use poses, that's true. Atau saya share screen, Pak. Ya, Pak Haji share screen ya? Boleh, Pak. Biar saya... silakan Pak Haji. Thank you, Pak Haji. Oke. Tunggu sebentar ya. Oke, Bapak dan Ibu, berikut adalah pertemuan saya. Misalnya, saya ini ada 2 mata kuliah. Yang pertama, Teknologi Informasi Acara dan Pengelolaan Acara Olahraga. Misal apabila kita mau menggunakan materi yang sama di kelas yang berbeda, misal kita menggunakan materi di kelas yang pengelolaan acara olahraga mau dipindah ke teknologi informasi acara. Biasanya kita cara mudahnya adalah menggunakan reuse post. Jadi kita memilih reuse post tadi, setelah itu diklik lalu masuk ke pengelolaan acara olahraga dan lalu pilih materi mana yang akan digunakan di kelas yang berikutnya. Jadi tidak perlu mengupload lagi dan segala macam, tinggal diklik sini baru di reuse. Seperti itu. Mungkin itu bisa membantu, Pak. Ya, benar sekali. Itu sangat membantu sekali ya. Terima kasih Pak Haji ya. Oke, dan Pak Jimmy juga. Kita masih ada waktu 5 menit ya. Mudah-mudahan waktu kita berharga ya, bisa dipakai ya semaksimal mungkin, dan optimal mungkin. Saya kira kita akhiri aja kalau tidak ada pertanyaan ya dalam 1 menit ya mungkin. Dalam 1 menit kalau tidak ada pertanyaan kita akan akhiri kelasnya. Saya yakin dengan kemauan kita ya, ada yang kemauan untuk belajar dan juga langsung mengerjakan. Kalau kita ada masalah, kita boleh berkonsultasi dengan teman kita yang di sebelah ya, atau mentor-mentor terserah yang kita dekat ya. Kita minta tolong ya, ini gimana ya? Pasti ada solusinya Bapak Ibu ya. Segala hal di dunia ini tetap ada solusinya. Saya yakin. Dan akan bermanfaat bagi anak-anak didik kita maupun orang tua mereka yang mempercayakan anak didik mereka ke sekolah kita, Bapak Ibu. Jadi materinya ada di share ya, di link materinya ya, juga ada. Mohon bantuannya untuk pengisian kuesionernya, ya Bapak Ibu ya, supaya kami juga bisa berbenah diri apa kekurangan kami ya. Saya juga ingin mengatakan mohon maaf atas kekurangan kami ya, jika ada kekurangan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi seluruh keluarga besar metodis ya, dan juga kerjasama ini berlangsung dengan erat ya, baik sekarang maupun ke depannya. Saya kembalikan ke mungkin Pak Sangat Meeting mau bicara penutupan Pak. Ya, jadi Pak, terima kasih dengan Pak Hendra dan juga teman-teman ya, yang sudah menjadi narasumber bagi Bapak Ibu guru yang ada di Metodis. Harapan kami Pak, kalau ada umpamanya ya hal-hal yang baru nantinya, Bapak kontak saya supaya juga bisa di-share nanti sama Bapak Ibu guru, Pak. Kepentingan pembelajaran mereka. Jadi sekali lagi Pak, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-bapak dan rekan-rekannya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Sangat Meeting ya. Mau tegodan. Shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu, kita akhiri nanti on time ya, jam 16.00 kita akhiri kelasnya. Kemudian saya melihat adakah pertanyaan, sambil dibantu juga questioner kita. Depan kalau ada hal baru kita akan coba sharing lagi supaya tetap kita update dalam hal pembelajaran, belajar mengajar ini. Boleh foto bersama? Oh iya, foto bersama. Aku sampai lupa. Siapa? Sebentar ya. Mungkin foto bersama ya, Bapak Ibu ya. Nanti kita share lagi oleh siapa ya?
Hanya Bapak dan Pak Ginting paling Pak berdua. Ya. Boleh. Mungkin foto bersama ya semuanya, buka video lah ya. Nggak bisa Pak. Ini kan webinar Pak, bukan Zoom meeting. Oh, bukan Zoom meeting. Betul. Pak. Mohon maaf, kawan-kawan, teman-teman. Iya, ini Pak Hendra masih terlalu tegang kayaknya ya. Iya. Tegang banget ya. Iya, tidak apa-apa Pak. Boleh Bapak foto dengan Pak Ginting ya Pak ya? Saya fotokan ya Pak ya. Ya, makasih Pak. Oke, siap. 1, 2, 3. Iya. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Thank you. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih sama-sama.